Ini sekarang kita bahas ini. Dengan amal soleh ingin mendapatkan dunia tetapi tidak dimotivasi oleh syariat. Maka Syekhul Islam Taimiyah punya perincian yang bagus. Atau boleh saya katakan ada khilaf ya. Saya kasih model khilaf yang pertama. Ada 3 pendapat. 2, 3 ya. Ibnu Hazm dalam Al-Muhalla mengatakan pokoknya kecampur niat duniawi ditolak ya. Amal gugur. Adapun Al-Qarafi ulama Maliki dalam kitabnya Al-Furuq nomor perbedaan di situ perbedaan saya pada perbedaan nomor 102 dia mengatakan tidak mengapa maka tetap berpahala. Jumhur ulama mayoritas dilihat jika niat akhirat yang mendominasi maka dapat pahala. Adapun jika niat duniawi yang mendominasi maka tidak dapat pahala. Saya ulangi, kalau seorang ternyata beramal soleh untuk dapat dunia, ada 3 pendapat. Ibnu Hazm mengatakan campur amal dunia tidak diterima. Seperti riya, seakan-akan campur riya, padahal ini bukan riya, tapi menurut dia campur duniawi tidak diterima. Bahkan seorang berwudu dengan niat untuk menyegarkan badan tidak diterima wudunya. Ibnu Hazm kencang dalam hal ini. Yang kedua Al-Qarafi, salah orang besar Maliki ahli usul, dia mengatakan tidak mengapa. Dalilnya apa? Dalilnya dia mengkiaskan dengan ini. Paham? Dia mengkias ini saja diperbolehkan, ini semua perkara duniawi. Kebetulan Nabi sebutkan, maka kita kiaskan. Kalau gitu seluruh perkara dunia, selama ada niat akhiratnya, selama bukan riya, maka tetap dapat pahala. Paham? Masalah pahalanya tetap atau berkurang, itu urusan lain. Tetapi pahala dia tidak gugur. Paham? Dalilnya apa? Mengkiaskan dengan amal yang dimotivasi. Dunia yang dimotivasi. Paham tidak? Paham ya? Pendapat mayoritas ditinjau mana yang dominan. Kalau ternyata niat dunia dominan tidak dapat pahala. Kalau ternyata yang dominan niat akhirat maka berpahala karena yang jadi patokan adalah yang dominan. Paham? Baik. Ibnu Taimiyah rahimahullah taala punya, saya lebih condong pada pendapat ini ya. Saya condong pada pendapat ini. Bahwasanya tidak ditinjau mana yang dominan atau tidak, pokoknya selama dia niat akhiratnya masih ada, dia tetap dapat, tentunya pahalanya berkurang. Tidak seperti orang yang murni untuk niat akhirat. Paham? Ibnu Taimiyah punya perincian bagus ya. Perincian Ibnu Taimiyah. Ya. Untuk yang ini ya. Untuk yang ini. Kata beliau rahimahullah taala dibedakan. Jika dia beramal soleh untuk dunia, mendapat dunia, dengan jika dia mencari dunia untuk beramal saleh. Ini beliau sampaikan tatkala beliau membahas, nanti bisa lihat Majmu' Fatawa ya. Majmu' Fatawa jilid 26 halaman 19 sampai 20. Baik, beliau membahas kapan tentang orang yang haji badal. Dia sudah haji, kemudian dia ada orang tolong saya haji badal. Nah, orang yang menghajikan badal orang ada 2 model. Ada yang dia memang haji badal supaya dapat duit banyak maka dia pilih-pilih. Ente berapa haji badal? $1.000. Sedikit. Ente 2.000. Ente 5.000. Wah, ini aja $5.000 ya. Memang dia niatnya untuk cari apa? Duit. Maka itu masuk pada golongan yang pertama. Ya, misalnya contoh orang haji badal untuk cari duit. Contoh haji badal untuk cari duit. Maka ini tentunya kurang bagus bagi seorang muslim ya. Jangan dijadikan amal solehnya untuk mencari dunia. Yang kedua, dia haji badal supaya bisa haji. Dia tidak bisa haji, maka dia ingin haji. Maka ada yang mau dibadalkan enggak? Kenapa? Karena dia ingin lihat Ka'bah, dia ingin tawaf. Ya, maka dia menerima haji badal supaya dia bisa apa? Haji. Paham? Ini contohnya orang yang mencari haji badal supaya bisa apa? Bisa ke tanah suci. Dia rindu mau ke tanah suci tapi enggak punya duit. Maka dia cari ada yang mau haji badal enggak? Oh, kenapa? Ya saya pengen ke tanah suci. Oh, ada, sudah. Dia tidak terlalu peduli dengan berapa jumlahnya, yang penting dia bisa apa? Hajian. Maka ini tentunya terpuji. Ini terpuji. Seperti seorang yang menjadi imam, terus dia tidak digaji. Dia bilang, waduh, saya tidak digaji, gimana saya jadi imam? Saya punya anak, saya punya istri, ya. Terus gimana kasih makan mereka kalau jadi imam fokus? Ya, dia minta dihaji, dia minta gaji. Dia saya pengen tapi ada gajinya. Supaya apa? Supaya dia bisa fokus jadi imam.
Allah Maha tahu dia niatnya ngambil gaji itu untuk apa? Apa untuk perkaya atau niatnya supaya dia bisa jadi imam dan mengajar dengan baik. Maka kalau gitu enggak apa-apa terpuji. Karena dia mengambil dunia tersebut untuk bisa beramal apa? Saleh. Paham? Paham tidak? Seperti itu ya. Bukan untuk memperbanyak hartanya. Ya. Jadi kalau misalnya dia bilang sudah cukup, kira-kira gaji cukup, dia terima. Kenapa? Yang penting dia bisa konsen untuk apa? Konsen untuk menjadi imam. Sama seperti orang yang mengajar. Kalau dia mengajar, kemudian bukan untuk perkaya dirinya, ya. Dia tahu dia butuh mengajar dan dia butuh biaya karena dia harus konsen untuk bisa berdakwah. Kalau dia harus suruh dagang, maka dia tidak bisa belajar bagaimana dia bisa menyampaikan agama kepada masyarakat, bagaimana dia bisa membantah syubhat-syubhat. Kalau dia disuruh bekerja, pikirannya pasti terfokus dengan pekerjaan, maka akhirnya dakwah bisa terbengkalai. Misalnya, ada orang bisa bergabung dengan duanya, dia bisa bekerja dan bisa berdakwah, tapi jarang yang bisa demikian. Kalau mau jadi spesifik dalam apa? Dalam dakwah. Oleh karenanya di Saudi, dosen-dosen yang profesor-profesor agama semua digaji oleh pemerintah, jadi mereka santai aja. Mereka tidak perlu ke masjid-masjid, kemudian misalnya mau dikasih pemberian, kasih dia, mereka tidak perlu. Karena mereka sudah dipenuhi kebutuhan mereka oleh apa? Pemerintah. Sehingga mereka bisa konsen, mereka bisa nulis buku, dan mereka bisa produktivitas. Ya, seperti itu. Nah, di tanah air kita berbeda. Tidak semua dai misalnya dapat gaji. Maka dia boleh misalnya menerima hadiah, atau bahkan dia boleh bikin akad misalnya, saya mau di sini tapi misalnya sekian-sekian, ya, tapi yang masuk akal, bukan untuk perkaya diri. Ya, tetapi untuk supaya dia bisa menjalankan kehidupannya dan dia bisa konsentrasi untuk belajar misalnya. Maka sebenarnya Allah mengatakan boleh. Jika niatnya tadi dia mengambil dunia supaya bisa berdakwah, bukan dia berdakwah untuk mendapatkan meraup apa? Dunia. Bisa dibedakan? Bisa, yang tahu hanya Anda dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau dia mencari dunia untuk bisa menjalankan amal ibadah, maka itu tidak mengapa. Baik. Kalau sudah dihapus.